Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan bercerita tentang sejarah Sunda Besar dan Sunda Kecil. Jadi di Indonesia ini yang ada adalah Sunda Besar, Sunda Kecil. Cerita Jawa itu adalah cerita Belanda. Jadi Belanda datang ke Indonesia ini membawa orang Jawa. Seperti cerita orang negro yang datang ke Amerika. Jadi orang-orang Jawa ini sebetulnya adalah orang-orang yang dibawa Belanda sebagai pekerja. Lalu mereka disusupi oleh Gajah Mada ke kerajaan Majapahit. Jadi kerajaan Majapahit itu adalah Raden Wijaya, anak putra mahkota Sunda. Jadi Sunda ini dari Sumatera, Jawa, dari sebelum Gunung Krakatau meletus abad 4 itu Sunda. Nggak ada cerita Jawa. Lalu ketika Belanda datang abad 12 mereka masuk di terusan Sunda, Selat Sunda sekarang. Nah mereka lalu ikut dengan kerajaan Banten. Lalu seolah-olah membantu kerajaan Banten melawan Portugis, padahal dia kerjasama dengan Portugis. Lalu orang Portugis ditaruh di Flores, dikasihlah jajahannya Timor Leste itu, Timur Timur. Jadi Belanda dulu memang orang Yahudi, Belanda yang datang ke Indonesia ini. Lalu mereka menyusup, memecah belah. Nah, itulah mereka menyusup lewat Gajah Mada lalu membantai orang Sunda, rombongan pengantin dari Sunda Galuh di Pitaloka di Perang Bubat. Nah sejak itu Belanda berkuasa, mendompleng nama Gajah Mada, lalu dia sebarkanlah Gajah Mada ceritanya. Padahal dia armada VOC yang berkuasa selama 3,5 abad dengan orang-orang Jawa sebagai pekerjanya. Sejak itulah Belanda memperkenalkan Jawa, bukan Sunda. Jadi sejarah Indonesia Nusantara ini nggak ada sejarah Jawa aslinya. Jawa ini adalah orang-orang pengungsi dari India Selatan sana yang dibawa Belanda. Nah itulah yang dibawa oleh orang Belanda itu lewat Gajah Mada dari Mataram, Lombok sana menyerang kerajaan Sunda. Jadi semua ini kerajaan Sunda tadinya di Sunda Besar ini. Selain Sriwijaya sebetulnya. Lalu oleh Belanda selama 3,5 abad mereka jadikanlah Jawa sebagai penerus dari Belanda. Makanya orang Belanda Jawa di Indonesia ini ingin berkuasa terus karena dia meneruskan kekuasaan Belanda yang 3,5 abad. Ya itu saja. Jadi suku Jawa itu adalah suku yang terbentuk oleh Belanda sebetulnya. Nah lalu mereka yang dibawa Majapahit dari Mataram Sunda Kecil itu, lalu mereka membangun ketemu orang Islam yang mereka ini tadinya adalah suku Sudra, golongan bawah. Ketika Islam masuk mereka dibebaskan dari kasta, lalu mulai belajar agama. Lalu sama Belanda ya diangkat sebagai adipati-adipati di kerajaan-kerajaan itu. Mereka yang mengatur pemerintahan bersama Belanda. Nah sekarang mereka ini sejak merdeka orang Jawa ini ngelanjutin pemerintahan Belanda, ingin berkuasa terus di Nusantara. Inilah makanya kita Nusantara ini selama 77 tahun merdeka ya hasilnya begini. Ya mudah-mudahan bisa kita perbaiki agar bumi Nusantara ini masih berkah. Pancasila menjadi dasar negara, kembali membawa kejayaan Nusantara ini sebagai Liga Negara Kerajaan Nusantara yang berjaya di milenium 1 sebelum Belanda datang. Gitu Belanda datang hilang kejayaan Nusantara ini di bawah penjajahan. Nah ini kita masuk milenium ketiga,
mulai terungkap sejarah-sejarah Borobudur, Sunda, Gunung Padang, segala macam. Kebohongan-kebohongan Belanda itu mulai terungkap. Dan kita tahu selama pemerintahan 77 tahun merdeka ini kita tahu hasilnya. Di mana-mana terjadi pembantaian. Ya persis sama kayak Belanda. Penjajahan. Ya mudah-mudahan aja semua bisa iqra, bisa membaca kitab. Jadi tahu jalan yang diberi nikmat, jalan yang sesat, dan jalan yang dimurkai. Dan alam pun sekarang mulai marah terhadap para pendusta-pendusta di negara ini. Ya, cerita Sambo, pembunuhan yang berlangsung terus selama Indonesia merdeka dengan judul-judul persatuan, stabilitas, segala macam. Mereka ini memang pola-pola Belanda memecah belah. Hari ini pun masih terjadi proses memecah belah. Nah ini di kabinet terakhir ini kita bisa ngerasakan pemecah belahan yang ada. Ya mudah-mudahan 2024 ke atas bisa diperbaiki. Karena semakin terungkap segala macam kebohongan yang ada. Dan ini udah akhir zaman. Terjadi pergeseran kekuasaan. Yang milenium kedua ini berkuasa para pengkhianat. Ya, mungkin milenium ketiga ini akan Allah gantikan dengan orang-orang yang percaya kepada kitab. Para pendusta itu menemui ajalnya karena orang-orang mulai ketemu dengan teknologi cahaya, teknologi yang tidak bisa didustakan seperti Android dan lain-lain. Semua kedustaan udah bisa diketahui, bisa diselidiki sekarang. Cerita-cerita Borobudur yang palsu, cerita-cerita yang segala macam yang dibuat penjajahan Yahudi, Belanda dan lain-lain itu selama milenium kedua ini udah mulai diketahui kebohongannya. Ya mudah-mudahan semakin banyak orang iqra sehingga makin tahu mana yang benar yang salah. Dia mendapat furqan kalau membaca iqra, kitab terjemahan yang diterima Nabi terakhir dan disusun oleh para khalifah, 4 khalifah yang membentuk kita, bukan khalifah yang dibangun oleh orang-orang Mekah, tapi khalifah yang kuasanya berada di Madinah. Demikian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.